Pendapatan ini akan dikelola sendiri. Betul. Untuk meningkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat 7. Telah hadir kami di 77 Podcast hanya di 77 TV. 77 bersatu mencapai tujuan. Bapak, Ibu, para Sobat 7, telah hadir bersama kami bintang tamu yang kehadirannya cukup mungkin akan membawa angin perubahan juga baik bagi kami maupun bagi bintang tamu kami pada hari ini. Kami perkenalkan dulu, beliau adalah Bapak Kamaludin Hafiz SAG. Assalamualaikum. Ya, beliau adalah Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi. Ya, kami kebetulan kedatangan tamu yang cukup jauh ya Pak. jauh di mata, jauh di hati, tidak. Sobat 7, sebelum memulai acara ini, kami akan berpantun. Izin kami Bapak untuk berpantun. Melancong ke Jambi, nginepnya di Amaris. Tidak lupa membeli batik Batanghari. Selamat datang Bapak Kamaludin Hafiz. Kiranya apa maksud kunjungan kemari? Ya, itu. Silakan Pak Hafiz, apa yang sudah kami tanyakan tadi lewat pantun bisa Bapak sampaikan. Terima kasih Ibu Salama Bapak. Salama yang jadi host hari ini. Saya sangat bangga dapat diundang di podcast ya 77 TV. Yang mana ini adalah kreatifnya BPSDM Sumatera Selatan. Nah, kami hari ini studi banding atau studi tiru ke BPSDM Sumatera Selatan dalam rangka menggali ilmu pengalaman yang dari BPSDM Sumsel, yang mana hari ini cukup banyak pengalaman itu dan pengalaman yang berinovatif untuk kemajuan kami di BPSDM Provinsi Jambi. Seperti saya contohkan bahwa BPSDM Sumsel sudah menerapkan belut baik itu bagaimana mendapatkan anggaran, mengelola aset yang ada untuk menjadi sumber pendapatan, dan selanjutnya dibelanjakan lagi untuk peningkatan sumber daya manusia di BPSDM Sumatera Selatan. Nah, ini menjadi satu pengalaman yang berharga bagi kami, baik itu untuk Komisi 1 dan juga BPSDM Provinsi Jambi. Itu yang membuat kami satu kebanggaan. Iya, baik Pak. Jadi terkait dengan BPSDM di Provinsi sudah melaksanakan pola pengelolaan keuangan dengan cara BLUD Pak ya. Jadi itu yang ingin nanti ditiru, diaplikasikan, mudah-mudahan bisa cepat Pak prosesnya. Mudah-mudahan kalau dukungan DPRD Sobat 7 pasti apapun yang diinginkan pasti akan mudah dicapai, karena dukungan pasti yang sangat dibutuhkan Pak. Kami pun kalau tidak mendapat dukungan dari semua pihak, mungkin pola pengelolaan keuangan secara BLUD ini mungkin tidak akan terlaksana. Baik Bapak, tadi Bapak juga akan mencoba mengaplikasikan ya Pak ya, banyak proses. Tadi Bapak mungkin sudah mendapatkan informasi proses-proses yang akan dilalui. Kira-kira nanti ke depan BPSDM ya Pak, yang Provinsi Jambi yang akan diarahkan untuk melaksanakan PPK BLUI seperti ini ya Pak. Harapan Bapak. Ya. Jadi kita memang menekankan nanti supaya ada inovatif dan perubahan untuk BPSDM Jambi, menerapkan hasil studi banding dan studi tiru kita, yang mana saya lihat dari Sumsel ini sudah berjalan 5-6 tahun. Iya, 2017. Ya, belut ini kan. Nah, jadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa, inilah yang harus kita tiru gitu. Dalam rangka pertama pendapatan. Ya. Nah, pendapatan ini akan dikelola sendiri. Betul. Untuk meningkatkan baik itu fasilitas, infrastruktur, BPSDM, kemudian juga bagaimana juga meningkatkan sumber daya manusianya BPSDM kan digunakanlah dari pendapatan itu. Nah, itu yang akan kami terapkan ke BPSDM Jambi, karena di situ nanti ada peraturan gubernur atau keputusan gubernur. Itu yang perlu kita awalnya, Pak, siapkan untuk menjadi pedoman dan payung hukumnya, menerapkan
Hmm. LUD untuk BPSDM Provinsi Jambi. Ya. Ini pengalaman yang luar biasa lah bagi kami. Iya Bapak, mudah-mudahan kunjungan Pak Hafiz berserta tim, berserta anggota yang lain bisa membawa manfaat bagi khususnya BPSDM Provinsi Jambi, Sobat 7. Pak Hafiz, nanti ke depan mungkin kita bisa bersinergi lebih baik, Bapak. Kami banyak diklat-diklat nanti yang akan bisa dan tujuan kita meningkatkan kompetensi ASN. Banyak nanti ada beberapa diklat terkait mungkin salah satunya legal drafting, Bapak. Kalaupun Bapak berkenan, boleh mengirim staf ASN di lingkungan Provinsi Jambi. Jadi dalam waktu dekat kami akan melakukan diklat itu karena memang ada ketentuan yang kami boleh melakukan itu. Nanti Bapak kita bisa bersinergi lebih lanjut, Pak. Dan juga program-program di manajerial, PKA, PKP, dan PKN 2 insya Allah, Bapak. Baik, Pak. Bapak di Komisi 1, apa bidang tugas yang Bapak tangani di Komisi 1? Jadi kita di Komisi 1 mitra atau yang kita tangani memang pemerintahan. Kemudian kesejahteraan. Termasuk pegawai kan, pegawai BKD dan ya, BPDSDM ini sendiri pun mitra kita. Mitra Komisi 1. Nah, biro-biro itu mitra Komisi 1. Berhukum dan Kominfo. Nah, Kominfo juga mitra kita. Nah, jadi kewenangan yang berada di Komisi 1 ini ya sebenarnya kalau kita sinergikan, misalnya ada Kominfo di situ. Kemudian ada BPSDM itu sendiri, BKD itu sendiri. Untuk bisa meningkatkan peran BPSDM itu sebenarnya sudah punya power. Bisa kita. Di Komisi 1 ya Pak ya? Komisi 1. Iya, karena memang kewenangan kewenangannya itu. Jadi untuk berinovasi. Bisa mensinergikan itu Pak, lebih mudah Pak. Lebih mudah. Karena kalau terkait nanti ada peningkatan kapasitas pelatihan pendidikan, kan gitu ada sinerginya kita dengan BKD. Nah gitu. Nah kemudian untuk konektivitas ya terkait masalah bagaimana anggarannya, kan Kominfo juga sudah punya aplikasi bahwa ini pelatihannya sekian begitu. Dan BPSDM sendiri kan sudah punya. Nah kami juga nanti mungkin akan bekerja sama juga dengan BPSDM sosial terkait bidang-bidang yang belum bisa kita ada peraturan hukumnya untuk dilatih di Provinsi Jambi. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada PKA apa tadi kan? PKP, legal drafting, orientasi, mungkin seperti itu. Itu bisa kita kerjasamakan dengan Sumsel. Kami tunggu kehadirannya Pak. Karena kita kan di BPSDM Provinsi Jambi kan belum ada misalnya apakah itu mengelola keuangan tadi Pak ya, belum jalan PPKB-nya. Kepgub ya kan maksudnya belum ada kewenangan atau belum ada menunya di BPSDM Jambi. Nah kita bisa kerjasamakan di sini. Prosesnya panjang Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak lakukan pada hari ini bisa diaplikasikan sehingga di Provinsi Jambi khususnya di BPSDM-nya bisa melakukan pola pengelolaan keuangan dengan BUD seperti ini ya Pak ya. Baik Bapak. Terkait dengan tugas Komisi 1 dan juga anggota DPRD pada umumnya di DPRD Provinsi Jambi pasti menghasilkan bersama Gubernur menetapkan peraturan daerah. Kira-kira ada berapa Pak produk peraturan daerah di tahun ini Pak? Di tahun ini sudah kita masukkan dalam Prolegda atau biro biro hukum. Ada 14. Sudah untuk kita, di 2024 kan? 24 ya Pak ya, di Propemperdanya. Ya. Oke. Dan sudah juga kita verifikasi Kemendagri, kita fasilitasi, sudah kita masukkan. Nah dari beberapa perda itu nantilah dibagi mungkin 4 pansus. 4 pansus itulah yang akan diselesaikan di 2024. Jadi sudah punya Propemperda untuk 2024 ya Pak ya? Iya, cepat juga ya Pak ya? Karena biasanya memang akhir tahun kadang-kadang belum Pak. Nah kita kan dalam pembahasan APBD dan segala macam kan sudah ditentukan nanti dalam bagaimana RKA kita misalnya di Sekwan. Di 2024 Pak ya? Untuk 2024 misalnya sekian perda yang akan kita bahas. Nah gitu. Itu yang nanti ya mudah-mudahan bisa tercapai karena masa jabatan periode ini kan sampai September 2024. Jabatan Dewan 2019-2024 ini sampai September 2024. Nah sementara
pemilu kita itu 14 Februari 2024. Nah, itu disibukkan lagi dengan sosialisasi kita selaku masih mencalonkan diri. Nah, kemudian tugas di kantor. Betul. Sementara Padat ya, Pak, waktu hanya 2024. sampai September. Nah, mudah-mudahan bisa terkejar. PR-nya banyak nih, Pak. Sangat luar Mudah-mudahan biasa. nanti Komisi 1 dan kita. juga komisi-komisi lain bisa menyelesaikan tugas ya Pak, Iya. di Pansus untuk menyelesaikan rancangan peraturan daerah ya Pak ya. Selain itu tentu selain Perda APBD dan perubahannya Pak ya. Iya, APBD perubahan, APBD murni 2025 itu kan akan dikerjakan di 2024. Ya, boleh kita tahu Pak, Sobat 7 ya. Iya. Kira-kira gambaran apa sih yang akan diusulkan, salah satu aja Pak? Apa? Usulan rancangan perda yang akan diusulkan, yang akan dibahas. Kira-kira Pak, bocorannya ya Sobat 7. Salah satunya kita ada di kewenangan komisi kita atau pansus saya, pansus kita itu peran pada tentang ketenagakerjaan. Ya, kita sudah kemarin ke Mendagri, produk hukum daerah untuk difasilitasi. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja ya, terkait bagaimana hak-hak dan perlindungan ketenagakerjaan. Keren ya Pak. Nah, itu sudah kita posisi mewakili para tenaga kerja ya Pak ya. Apa yang akan nanti dibahas di situ Pak? Ya, pertama perlindungan hak kepada tenaga kerja. Kemudian bagaimana memberdayakan tenaga kerja dalam negeri dan lokal. Perlindungan terhadap mereka lah, hak-hak dan kewajibannya. Jadi bekerja dengan triparti ya Pak? Ya, kemudian juga mengayomi perusahaan. Maksudnya mengayomi itu, ya jangan kita tenaga kerja itu hanya menuntut hak-hak dan kewajibannya, sementara bekerja di perusahaan diabaikan. Jadi imbang ya Pak ya, haknya jalan, kewajiban juga harus dilaksanakan. Jadi dengan ada pengaturan regulasi seperti itu, diharapkan nanti tenaga kerja bisa mendapatkan haknya, tapi tentu kewajibannya juga. Itu maksudnya Pak ya. Perusahaan juga. Oke. Pak, terkait kalau boleh tentang pola regulasi yang menggunakan ombudsman. Kira-kira nanti untuk perda pajak retribusi itu bagaimana Pak? Sudah menggunakan pola tata cara dengan ombudsman belum Pak? Omnibus Law, mohon maaf. Omnibus Law. Jadi kita di retribusi daerah memang masih minim lah untuk pendapatan itu, karena retribusi dan pajak daerah sesuai dengan kewenangan Undang-Undang 28 tahun 2009 itu kan ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota. Nah, kewenangan provinsi itu kan juga tidak banyak sekarang, ya? Sudah tidak banyak. Iya, betul. Ada pajak BPKB, pajak bahan bakar kendaraan, BNKB, biaya balik nama kendaraan. Itu saja yang dikelola oleh provinsi gitu. Kalau yang lain-lainnya termasuk dalam retribusi. Nah, retribusi ini itu aset provinsi yang di-BUT-kan atau disewakan dengan masyarakat. Cuman itu saja, Bu. Nah, jadi untuk itu saya kira kaitan dengan Omnibus Law belum maksimal. Oh, gitu. Tapi itu masuk salah satu nanti yang akan masuk dalam perubahan apa tidak? Tidak. Ya, kita kejar, Bu. Kita kejar dalam itu pergubnya, atau kalau retribusi dan pajak daerah kan perda. Kita juga ada, Bu. Ini saya lupa. Kita ada juga revisi tarif retribusi. Oh, di perda itu Pak? Di perda juga, Bu. Karena kita akan menyesuaikan aset-aset kita yang kita sewakan kepada pihak ketiga untuk membayar retribusinya. Nah, ini Bu, termasuk itu perubahan retribusi, Bu. Jadi banyak Pak ya. Jadi perda yang baru seperti tenaga kerjaan juga itu nanti perda retribusi. Baik Pak, kita kembali lagi ke BLUD Bapak. Kira-kira nanti di 2024 bisa Pak jalan itu terbentuk? Kita tadi kan sudah semacam memberi penegasan kepada BPSDM harus ya Pak ya, mampu ini itu berat itu tugasnya. Disusun apakah nanti ada misalnya kajian akademisnya atau analisisnya. Karena ini kan harus terkait regulasi, baik itu misalnya peraturan gubernur, itu kan perlu yang kita kejar. Nah, tetapi kita minta di 2024 sudah ada action. Kalau dia tidak ada actionnya, ya kapan lagi mau mulai? Dan itu mungkin salah satu
apa yang ditinggalkan oleh Komisi 1 bagi Dharma Baktinya Komisi 1 periode ini, di periode ini ya Pak ya, nanti periode lain dan ceritanya Bapak. Saya minta memang tadi ya semacam penegasan lah. Ya, untuk 2024 ini sudah berupaya. Mudah-mudahan apa yang diperlukan, apa yang harus dipersiapkan gitu. Iya Bapak, mudah-mudahan bisa terwujud dan walaupun nanti apa di BPSDMD Provinsi Jambi sudah terbentuk BLUD, tetap Pak kita bersinergi Bapak. Iya siap Bu. Tetap apa bersinergi dalam rangka apa pengembangan kompetensi aparatur sipil negara khususnya di kita di 2 provinsi yang 2 beradik ya Pak Jambi dan Sulawesi Selatan Sobat 7 itu sebenarnya 2 beradik. Kalau cerita sejarah ya Pak ya banyak peninggalan sejarah kita yang ada di Provinsi Jambi yang nama-namanya juga kita makanan khasnya juga hampir mirip Pak ya. Kita Pak, satu rumpun. Nah, satu rumpun. Pak, mungkin di luar BLUD, di luar tugas itu boleh Bapak kami tanyakan Bapak menggunakan apa batik. Oh iya boleh. Wah. Promosi nih Pak. Siap. Ini Bu memang motif khas kita. Iya, dari tadi saya lihat pengrajin batik Jambi yang dicetak atau diusahakan pengerjaannya oleh pengrajin batik kita Jambi gitu. Nah itu kan pengembangan batik Jambi ini kan sentralnya juga di kota Jambi itu di seberang kota. Gitu pengrajinnya gitu kan. Nah kita ya terus terang memang harus membudayakan apapun hasil produk daerah lokal harus digunakan. Tentu DPRD juga harus mampu membackup Pak agar kita usaha kecil. Iya Pak. Ini salah satu bentuk promosi Sobat 7 kalau mau apa batik Jambi silakan datang ke Jambi. Nanti banyak sentra-sentra produksi ya Pak ya di Jambi ya Pak ya. Yang saya tahu dulu tuh ada yang durian apa motif durian apa itu Pak. Saya pernah dapat gitu. Pernah beli di Jambi waktu saya datang ke Jambi. Baik Sobat 7, mungkin apa yang kita bicarakan bisa bisa diambil hikmah oleh Sobat 7. Salah satunya tadi kita sedikit belajar tentang apa sih tugasnya Komisi 1 khususnya di DPRD Provinsi. Sobat 7, izin Bapak saya akan menutupnya dengan pantun, tapi sebelumnya kami minta Sobat 7 tetap untuk like, yang pasti subscribe channel 77 TV, khususnya baik itu Instagram, TikTok maupun channel YouTube. Terima kasih Sobat 7. Bapak, saya baca pantun dulu nanti baru kita tagline ya Bapak ya. Bungo Tanjung motif batik Jambi. Belinya di pasar Simpang Pulai. Cukup podcast pada hari ini. Semoga kita semua selalu diberkahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kita tagline. 77 bersatu mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.